Budaya merupakan hasil dari pemikiran manusia. Budaya sendiri timbul dari cipta rasa dan karsa manusia yang dijadikan kebiasaan dalam kehidupannya. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Dalam kehidupan sosialnya, budaya hidup mempengaruhi cara manusia bersosialisasi. Masyarakat sendiri adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu daerah dan mempunyai kebudayaan yang sama. Artinya, sebuah masyarakat baru bisa disebut sebuah masyarakat jika mempunyai kebudayaan dan pola hidup yang sama. Kebudayaan sendiri merupakan suatu sistem yang diciptakan oleh masyarakat untuk kelangsungan masyarakat itu pula. Dari kebudayaan-kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dalam jangka waktu yang lama, masyarakat membentuk pola-pola dari unsur-unsur kebudayaan di atas. Salah satu produk kebudayaan, salah satunya adalah folklore. Salah satu folklore lisan yang ada di tradisi Sunda yang paling terkenal adalah pamali. Dalam budaya orang Sunda sejak zaman dahulu terdapat cukup banyak ucapan ataupun perilaku dalam aktivitas sehari-hari yang dilarang. Pamali adalah bagian dari kehidupan sosial budaya masyarakat Sunda, khususnya Jawa Barat pada umumnya. Kebiasaan ini terikat erat dengan prinsip-prinsip orang Sunda semacam Terapti, Siloka, Ramah Tama, Somea, Hade Kasemah, Saadigu, Handap Asor. Itu merupakan prinsip-prinsip orang Sunda yang baik. Dari beberapa hal yang dilarang atau pamali oleh orang Sunda zaman dahulu, ada beberapa yang hingga saat ini masih dilakukan atau dipercayai. Akan tetapi kebenaran terkait kepercayaan tersebut sering dikembalikan kepada setiap individu masing-masing karena ada beberapa hal yang dianggap hanya mitos. Meski di luar konteks mitos, bisa saja dikatakan bahwa larangan dilakukan hal yang pamali sebenarnya bertujuan baik. Di sini kita akan membahas pamali dalam masyarakat Sunda dengan menggunakan perspektif logika dan agama. Pamali sendiri memiliki arti secara bahasa yaitu pantangan, namun secara istilah pamali bisa diartikan sebagai sebuah pantangan dari hal-hal yang menurut tradisi atau budaya tidak boleh dilakukan dengan cara sengaja. Sebab hal ini akan menyebabkan datangnya malapetaka atau faktor yang tidak baik yang akan menimpa seseorang yang melanggar pantangan tersebut. Di sisi lain, ada pula yang mendefinisikan pamali sebagai suatu larangan yang ditunjukkan untuk menakut-nakuti anak kecil pada zaman dahulu supaya tidak berani melawan atau membantah perkataan dan perintah orang tua mereka. Seperti yang telah dijelaskan, apa yang dianggap sebagai pamali oleh masyarakat bila dikaji dengan logika atau dipandang dengan perspektif agama terkadang bisa terdapat unsur kebenaran dari pamali tersebut. Berikut ada beberapa pamali atau pantangan yang kurang lebih familiar dalam telinga orang Sunda. Yang pertama adalah ulah deg-degan kuku peting-peting. Arti dari pamali ini adalah jangan memotong kuku pada malam hari, karena mitosnya bahwa hal itu dapat membuat orang yang melakukannya jatuh sakit atau bisa meninggal dunia. Perhatikan, jika dilihat dari unsur logika, kenapa tidak boleh memotong kuku pada malam hari? Karena pada saat zaman dahulu, fasilitas-fasilitas penerangan di daerah-daerah tempat tinggal orang Sunda belum begitu baik dan situasi malam hari sangat gelap. Itulah kenapa hal itu dilarang atau dibuat pantangan, karena dikhawatirkan akan mengiris bagian-bagian yang lain selain kuku atau bagian-bagian tubuh yang lain, dan hal itu bisa membahayakan. Tapi jika dilihat pada konteks saat ini, memotong kuku pada malam hari ya tidak apa-apa karena fasilitas penerangan sudah sangat memadai pada saat ini. Adapun yang kedua, contoh pamali ulah keluar imah sareupna. Pamali ini bermakna jangan keluar rumah saat menjelang malam atau saat maghrib. Mitosnya adalah bisa diculik oleh setan. Perlu diketahui bahwa pamali yang satu ini sebetulnya berasal dari salah satu anjuran dalam agama Islam untuk menahan anak-anak kecil di waktu maghrib hingga isya agar tidak berkeliaran di luar rumah.
karena saat itu adalah waktunya setan-setan beraksi menggoda manusia dan anak-anak dianggap paling rentan terhadap setan. Mungkin masyarakat Sunda dahulu agak keras memaknai anjuran agama Islam, sehingga mitos yang muncul adalah bisa diculik setan. Anjuran agama tentunya merupakan suatu keyakinan yang tidak perlu dipertanyakan lagi bagi penganutnya. Namun secara logika biasa sebetulnya bisa kita katakan bahwa lebih baik anak-anak ketika waktu maghrib atau menjelang malam beraktivitas di dalam rumah. Sementara itu yang sudah memasuki masa akhir balik diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid, mengisi waktu maghrib dan isya dengan mengaji, sehingga anak-anak mampu terhindar dari perbuatan yang sia-sia. Contoh yang ketiga adalah ulah cicing di lawang panto. Artinya adalah jangan diam di muka pintu. Mitos yang sering diungkapkan terkait pamali ini adalah nanti numpuk jodoh atau susah jodohnya. Atau ada yang mengatakan dapat membuat jatuh sakit jika terdapat makhluk halus yang melewati pintu tersebut. Mitos ini tentu bertentangan dengan logika. Sebetulnya secara logika kita cukup mengatakan bahwa jangan berdiam diri di depan pintu karena menghalangi orang lain yang akan keluar masuk ke dalam ruangan tersebut. Contoh yang keempat, ulah ngeremeh. Arti dari pamali ini adalah jangan menyisakan nasi di piring sebutir pun. Mitos yang kerap disampaikan adalah dapat mengakibatkan binatang peliharaan kita akan mati. Lagi-lagi mitos ini bertentangan dengan logika kita. Begitu pula tidak sesuai dengan kebanyakan ajaran agama. Agama Islam sendiri mengajarkan kita untuk jangan sampai menyisihkan makanan sebagai upaya kita hidup sehat dan bersih, dan tidak menyisihkan makanan adalah suatu bentuk rasa bersyukur kepada Allah karena masih dapat menikmati makanan. Masih banyak pamali lainnya di dalam masyarakat Sunda yang punya makna penuh dengan kehati-hatian, kewaspadaan, saling menghormati, sesuatu yang penuh antisipasi dan bertindak sesuai waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, dari seluruh pamali yang diturunkan dari leluhur orang-orang Sunda adalah hal-hal yang bisa juga dijelaskan dengan logika, bahkan dengan perspektif agama. Dengan demikian, kita tetap bisa menghindari suatu yang pamali itu dengan alasan yang berdasarkan hukum sebab akibat, bukan karena mitos.